Teman-teman udah lihat belum? Ini ada rapor merah untuk Kabinet Prabowo Gibran. Yang mana ini dibuat oleh Selios, yaitu sebuah lembaga riset ilmu ekonomi dan hukum. Jadi lembaga ini membuat riset ya, mengadakan survei dengan 1.300 responden. Maka hasilnya nilai Prabowo Gibran itu hanya 3/10. Gibran coba dapat 2/10. Jadi kayak itu sangat rendah. Menurut Selios, kepercayaan publik terhadap kabinet merah putih dan kepemimpinan Prabowo Gibran itu sangat rendah sekali. Selamat Mas Wapresku. Dalam survei kepuasan terhadap Mas Wapres mendapatkan nilai 71,4%. Survei ini dilakukan oleh Poltreking, lembaga survei terpercaya. Mereka puas dengan kinerja Mas Gibran. Sedangkan orang-orang yang merasa paling Prabowo itu sibuk menjelek-jelekan Pak Jokowi, bro. Contohnya seperti ini nih, coba nih. Contoh seperti ini nih. 600 triliun, era Pak Jokowi 7.879 triliun. Lu negara ora ajur mumut piye? Coba. Negara ora ajur piye? Negara itu akan hancur. Ada orang-orang kepinter semacam ini, bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun. Kami hanya menyajikan ya, putusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik, yakni tentang sebuah lembaga ekonomi ya, kalau tidak salah ya, lembaga ekonomi. Dan nggak tahu juga ini lembaga ekonomi dunia ataukah nasional, tetapi dengar-dengar ini lembaga ekonomi kelas dunia ya. Saya lupa namanya ya, sebetulnya sih bukan lupa, malas menyebutkan. Intinya lembaga ini memberikan rapor merah kepada pemerintah Prabowo Gibran setahun terakhir. Ya, Prabowo hanya diberi nilai 3/100. Coba bayangin, 3/100. Dan Gibran diberi nilai 3/100, 3/10 ya. Dan Gibran diberi nilai 2/10. Coba bayangin ya, 3/10 dengan 2/10. Ini kaum pembenci ya, niatnya udah banget kali gitu ya dalam menggiring opini. Pertanyaannya, rakyat yang mana yang percaya dengan hasil survei yang Anda lakukan? Katanya ya, nilai itu didapat dari hasil survei ya, survei kepada masyarakat. Ya jelas saja yang disurvei golongan sudrun ya, nggak pernah memberikan nilai baik kepada Gibran dan Prabowo. Padahal berdasarkan survei yang valid ya, yang benar-benar dilakukan dengan sungguh-sungguh, tingkat kepercayaan rakyat kepada Gibran ya, tingkat kepercayaan publik kepada Gibran ya, approval rating ya, sudah menyentuh angka 71%. Kalau yang ini baru saya percaya ya. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Teman-teman udah lihat belum? Ini ada rapor merah untuk Kabinet Prabowo Gibran. Yang mana ini dibuat oleh Selios, yaitu sebuah lembaga riset ilmu ekonomi dan hukum. Jadi lembaga ini membuat riset ya, mengadakan survei dengan 1.300 responden. Maka hasilnya nilai Prabowo Gibran itu hanya 3/10. Ya lumayan naik lah ya, daripada 11/100 gitu. Jadi mereka ini membuat survei, indikatornya juga aku nggak baca, cuma mereka memberikan nilai 3/10, yang mana perolehan nilai 3 untuk Prabowo, Gibran coba dapat 2/10. Jadi kayak itu sangat rendah. Menurut Selios, kepercayaan publik terhadap kabinet
Merah Putih dan kepemimpinan Prabowo Gibran itu sangat rendah sekali. Namun nih, kalau saya lihat hasil survei yang lain, yang mana survei ini dibuat oleh lembaga Poltreking, yang mana lembaga riset dan khusus untuk politik, justru sebaliknya ya. Survei Poltreking ini menunjukkan skor yang masih sangat memuaskan, yaitu di atas 70% kepercayaan masyarakat untuk Prabowo Gibran. Nah, itu artinya adalah memang ada hal-hal yang harus dibenahi oleh Kabinet Merah Putih di atas kepemimpinan Prabowo dan Gibran. Ya, kalau untuk kebaikan ya pasti kita cari dong. Tapi menurut kamu gimana nih? Kamu percaya lembaga Selios yang memberikan nilai 3/10, apa percaya kepada Poltreking yang memberikan nilai hasil penelitiannya di atas 70%? Ya, disinyalir dari website resminya Poltreking, mereka itu menggunakan metode samplingnya yaitu multi-state random sampling, yang mana mereka itu menyebarkan kuesioner atau menyebarkan angket atau menyebarkan memilih orang-orang untuk ditanyakan pertanyaannya itu secara acak. Jadi dalam metodologi penelitian itu ada jenis-jenis sampling yang digunakan tergantung jenis penelitiannya ya. Ada yang namanya snowball sampling, ada yang namanya purposive sampling, dan kali ini Poltreking menggunakan multi-state random sampling. Jadi kuesionernya atau angketnya disebar secara acak, tidak pandang bulu, semuanya kena. Nah, itu kan sangat jelas sekali metodologi penelitian yang dilakukan oleh Poltreking. Kalau Selios saya nggak tahu ya. Tapi nih, ngomong-ngomong Selios, ini ya, kalau sebelum bikin survei dan memberikan nilai sejelek itu, harusnya Selios juga lebih jeli lagi. Lihat ya, banyak banget tulisan-tulisan di Selios ini yang sangat jadi perhatian saya. Kalau skripsi ini Selios harus direvisi lagi. Lebih dari 10 kosakata yang Selios salah ya. Saya bacain ya. Kata-kata yang pertama adalah nih, 1, kepemimpinan ya. Kenapa kepemimpinan? Begitu tulisannya ya. Kesalahan yang kedua adalah pencapaian. Nah, itu kenapa ditulis seperti itu ya. Kesalahan yang ketiga adalah 1, tulisannya kenapa begitu. Yang kesalahan keempat adalah semara sektor. Nah, neta maksud dari semara sektor apa gitu ya. Kesalahan yang kelima adalah kecil, kok ditulis keil. Ini gimana sih sebenarnya? Yang kesalahan keenam, dijalankan, N-nya kurang 1 Selios ya. Dan kesalahan yang 7 adalah dinilai buruk, bukan buuk gitu ya. Nah, jadi Selios, sebelum mencari keburukan orang dan kamu ambil dari view yang buruk-buruknya aja, seharusnya kamu juga jeli untuk menulis di laman kamu, supaya jangan ya kamu kelihatannya juga tidak kompeten gitu ya untuk membuat sebuah riset. Nulis aja nggak beres seperti ini, gimana kamu bisa dipercaya dengan orang banyak? Mbak, katanya Mbak Ririn di bagian depan tadi, teman-teman sudah lihat belum? Nggak usah lihat lah Mbak Ririn ya. Karena kita semua sudah tahu apa tujuan survei itu dilakukan dan kemudian dipublikasikan ya. Tepat 1 tahun kepemimpinan Prabowo Gibran. Ya, biasa menggiring opini ya kan, menjatuhkan reputasi bahwa Prabowo dan Gibran ini tidak disukai masyarakat, dan tingkat kepercayaan publik atau rakyat kepada mereka berdua itu sangat rendah. Coba bayangin ya, 3/10. Walaupun ini masih di atasnya penilaian Abah ya, Abah Nepal ya, 11/100. Gibran 2/10. Waduh. Dan katanya itu merupakan hasil survei yang dilakukan terhadap masyarakat ya, terhadap rakyat Indonesia. Emang masyarakat yang mana? Yang udah disurvei oleh golongan bodat itu paling-paling yang disurvei adalah para Sudrun, Badrun, dan Trun-Trun yang lain. Ya jelas lah ya, nilainya nggak bagus. Aduh, koclak. Yang sebenarnya ya, approval rating masyarakat Indonesia terhadap Gibran nih, kita tengok bareng-bareng, ini yang benar nih. Selamat Mas Wapresku, dalam survei kepuasan terhadap Mas Wapres mendapatkan nilai 71,4%. Survei ini dilakukan oleh Poltreking, lembaga survei terpercaya. Mereka puas dengan kinerja Mas Gibran. Ini dianggap sebagai anak muda yang membawa perubahan, pemimpin yang dekat dengan rakyat,
Terlebih lagi bisa bekerja sama dengan presiden. Nah, greget kan lo? Udah 71% masyarakat puas dengan kepemimpinan Gibran. Cuma segelintir yang ngoceh-ngoceh, nggak sabar dalam pertandingan yang normal, maunya nge-sliding aja di tengah jalan. Sabar, ikut nanti ya 2029. Jangan sliding di saat pemimpin Mas Wapres gue lagi memimpin. Udah hancur, lebih banyak dicari daripada lu. Nah, ini baru benar ya. Survei tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja wakil presiden itu sudah 71,4% ya. Lah ini jelas ini, saya yakin ya. Populasi dan sampelnya ini sangat merata ya, karena yang melakukan adalah poll tracking. Dan ini memang lembaga survei yang menurut saya kredibel dan patut dipercaya hasilnya. Daripada yang tadi itu ya, lembaga ekonomi apaan itu ya, yang kok bisa-bisanya memberi nilai Prabowo itu cuma 3/10 dan Gibran 2/10. Aduh, penggiringan opini yang kalian lakukan itu sudah basi ya. Itu adalah strategi lama yang saat ini sudah tidak efektif lagi. Paham kalian? Lanjut. Inilah video dan suka bagi para pemecah belah, pakai hoax, fitnah, adu domba gak mempan, malah Prabowo Gibran CS oli ini. Halo, selamat pagi para gerombolan radikal bebas yang ada di tubuh Prabowo Gibran. Apa kabar? Selamat pagi. Nih, ada kabar bagus nih. Per hari kemarin itu Pak Prabowo itu memuji-muji Pak Jokowi, bro. Bagaimana perasaan Anda? Sedangkan Anda ini, para radikal bebas, para pemecah belah dari dalam ini, dia itu sakit hati banget kalau melihat Pak Jokowi dipuji-puji. Itu dia sakit hati banget. Apalagi kalau dipuji-puji sama termul-termul gitu. Waduh, uring-uringan pada. Tapi kenapa kan Anda nggak uring-uringan sama Pak Prabowo? Saya nanya nih. Pak Prabowo sekarang muji-muji Pak Jokowi. Terus sekarang kenapa Anda nggak uring-uringan sama Pak Prabowo? Kenapa nggak kamu melumenin tuh Pak Prabowo? Muji-muji Pak Jokowi. Kurang ajar loh gitu. Muji-muji Jokowi. Termul-termul jadi seneng. Saya itu ngelihat orang-orang aneh seperti itu. Coba lihat videonya nih, Nih, lihat. Ini saya katakan salah satu teknik mengendalikan inflasi yang dirintis oleh pendahulu saya, Presiden Joko Widodo. Harus kita akui, mungkin pengalaman beliau sebagai wali kota, sehingga beliau dengan teliti bisa menemukan bagaimana memantau dan mengendalikan inflasi. Ini jangan dianggap remeh. Banyak negara yang hebat pertumbuhannya, inflasinya sangat luar biasa. Industrinya bagus, inflasinya sangat tinggi. Argentina saya kira yang begitu optimis 1-2. Sampai sini paham bro? Paham nggak? Sedangkan orang-orang yang merasa paling Prabowois itu sibuk menjelek-jelekan Pak Jokowi bro. Jadi Pak Prabowo itu jalan kemana, dia itu jalan kemana, jalan sendiri. Lucu banget. Tapi ngakunya itu paling Prabowois bro. Tapi sebenarnya orang-orang seperti inilah pemecah belah dari dalam itu. Orang-orang nggak sadar apa nggak sadar, tapi dia itu jadi kanker bro. Jadi radikal bebas di dalam tubuh pemerintahan Prabowo Gibran. Jadi malah merusak soliditas dari pemerintahan Prabowo Gibran ini sendiri. Mereka itu orang-orang yang sebenarnya itu merusak dari dalam sendiri bro. Nggak sadar apa nggak sadar gitu. Atau mereka itu memang udah offset. Contohnya seperti ini nih, coba nih. Contoh seperti ini nih. 600 triliun, era Pak Jokowi 7.879 triliun. Lu negara ora ajur mumet piye? Coba. Negara ora ajur piye? Negara itu akan hancur. Nih, ada orang-orang kepinter semacam ini bro. Ya.
Saya ingin mengomentari orang-orang berkumis yang bagian belakang barusan ya, yang mengaku sebagai pendukung Prabowo, tetapi memang kelihatan sejak awal kurang mendukung dengan Pak Jokowi, termasuk capaian-capaian yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi selama menjadi presiden 2 periode. Ya, beberapa waktu yang lalu orang-orang berkumis ini berseteru ya dengan Mbak siapa namanya itu DJ Anak Jenderal ya, yang sekarang berubah nama menjadi DJ Geng Solo ya kalau nggak salah. Ya, memang kita akui ya Mbak DJ itu frontal karena memang mantan anggota FPI dan juga mungkin mantan anggota apa itu Hizbut Tahrir itu loh, yang HTI ya kan. Jadi memang ya tahu sendirilah orang-orang yang sudah pernah ya begitu dengan organisasi-organisasi seperti itu memang biasanya itu keras. Tetapi ya kan, kalau saya menilai apa yang disampaikan oleh si orang-orang berkumis tadi ini kelihatan sekali orang ini tidak paham ya tentang ilmu tata negara dan juga tidak paham tentang persentase atau kuota utang gitu ya. Memang di zaman dulu itu utang ya semakin kecil. Kenapa ya? Karena dengan semakin berjalannya zaman, segala sesuatu itu meningkat ya kan, harga meningkat ya, semuanya meningkat gitu ya, termasuk utang. Nah, utang itu tidak dinilai dari jumlahnya ya, tolong dipahami. Utang itu dinilai dari perbandingan dengan PDB. Atau gini aja lah biar gampang gitu ya. Jika Anda berpenghasilan 1 juta, maka utang Anda maksimal adalah 30% atau 40% lah dari pendapatan Anda. Jadi maksimal utang Anda itu hanya boleh sampai 400.000. Tapi kalau pendapatan Anda itu 100 juta, Anda boleh hutang sampai 40 juta gitu loh. Jadi jangan dilihat dari jumlahnya. Kalau jumlahnya meningkat tetapi pendapatan negara meningkat, ya nggak masalah, itu berarti justru maju. Paham nggak? Jangan kumis aja yang kau pelihara, ya kan? Koplak agak ketulungan. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya. Belum selesai ternyata. Lanjut. Masih ada videonya. Ya, ini dia. Gagal maning. Baru aja kemarin ya ramai tentang apa itu kasus hutang kereta cepat gitu ya, WUS ya, yang membuat banyak yang anti Jokowi gitu ya, yang mengatakan bahwa gara-gara hutang yang diakibatkan oleh periode Jokowi lewat kereta cepat ini, katanya Prabowo marah gitu ya. Prabowo marah sama Jokowi dan dikabarkan Prabowo Jokowi itu hubungannya menjauh ya, retak gitu ya. Itu kata para pengamat yang anti Jokowi gitu ya. Seperti itu ya. Atau mereka yang para pembenci Jokowi gitu ya, bahwa gara-gara kereta cepat gitu ya Prabowo marah karena meninggalkan hutang kereta cepat bikinan Jokowi. Akhirnya Prabowo dan Jokowi itu marahan gitu ya, dan akhirnya retak hubungannya ya. Itu narasi-narasi dari para anti Jokowi ya, terutama Banteng dan Abah gitu ya. Nih lihat nyatanya apa? Prabowo malah puji Jokowi di acara rapat kabinet menyambut 1 tahun Prabowo Gibran. Ini Prabowo malah puji Jokowi ya. Kata Prabowo bahwa cara mengatasi inflasi itu harus melihat atau harus meniru apa yang dilakukan oleh Jokowi untuk mengontrol inflasi gitu ya. Itu kata Prabowo ya. Ini malah dipuji-puji sama Prabowo ya.
yang kemarin dikatakan karena gara-gara kereta cepat yang meninggalkan hutang ya, katanya Prabowo marah dan mengakibatkan Prabowo dan Jokowi itu retak, menjauh gitu ya, hubungannya retak. Ini malah puji Jokowi di acara sidang kabinet menyambut 1 tahun Prabowo Gibran. Ini Prabowo memuji Jokowi karena Jokowi itu bisa mengendalikan inflasi ya. Seperti itu. gagal maning. Aduh, mau sampai kapan ya terus ingin mengadu domba Prabowo dan Jokowi, mengadu domba Prabowo dan Gibran, mau sampai kapan ya? Gibran ada di sidang kabinet ini, Gibran hadir ya. Mungkin keinginan para anti Jokowi ini inginnya Gibran itu tidak hadir. Jadi ada sebuah obrolan, ada sebuah framing narasi bahwa Gibran tidak diajak Prabowo di sidang kabinet ya. Gibran diacuhkan Prabowo ya. Prabowo Gibran sedang retak. Itu mungkin yang diinginkan para anti Jokowi. Nyatanya Gibran hadir ya. Aduh. Besok apa lagi ya? Kalau ada kasus apa lagi ya? Pasti narasinya Prabowo marah sama Jokowi. Prabowo Jokowi retak ya. Hubungannya menjauh gitu ya. Yang anehnya kalau Prabowo dan Jokowi bertemu itu disebut Jokowi cawe-cawe ya. Jokowi atau Prabowo masih dikendalikan oleh Jokowi. Tapi saat Prabowo bertemu Megawati, Prabowo bertemu SBY yang sama-sama mantan presiden, tidak ribut, tidak heboh. Malah dibilang pertemuan Prabowo Megawati adalah pertemuan demi bangsa, pertemuan dua tokoh bangsa ya. Kalau Prabowo dan Megawati bertemu, tapi saat Prabowo dan Jokowi bertemu dibilang Prabowo dikendalikan Jokowi, Jokowi masih cawe-cawe. Seperti itu ya. Besok kalau ada kasus lagi, pasti tuduhannya nanti sama saja tuduhannya, Prabowo Jokowi retak ya. Gibran sudah diacuhkan oleh Prabowo, gitu lagi ya. Jadi kita lihat ke depannya ya, oke? Bye. Iyalah, gagal maning. Seperti itu memang. Jadi strategi mereka itu mencoba memecah belah, mengadu domba, ya kan? Katanya Prabowo gimana? Mereka itu seolah-olah lebih tahu tentang Prabowo daripada Prabowo sendiri. Waduh, Prabowo sama Jokowi berseteru ya, berselisih paham, sudah renggang, palelo peang. Lanjut. Bolo GSP, ini loh, ada video keren banget. Gimana Pak Presiden Prabowo dengan Mas Wapres Gibran tatkala akan sidang ya bolo. Berarti duet yang luar biasa ini. Antar generasi, antar profesi, dan pokoknya ini lengkap banget. Ini ya videonya. KTE, perhatikan, cermati. Kalau kita perhatikan gesturnya Pak Presiden ya, saya yakin Mas Wapres itu benar-benar dikaderkan. Coba kita lihat boleh ya. Ini perhatikan. Menteri-menteri yang senior itu sangat. Nah ini lalu coba perhatikan. Nah ini menteri-menteri yang muda itu hormat semua ini dengan Mas Wapres. Kalau Pak Presiden tidak perlu dikata, beliau jokernya. Ini hal yang sangat baik bagi perpolitikan di negara kita, dan saya sangat senang, bangga karena tidak ada friksi antara Presiden dan Wapres. Coba kita lihat nih Pak Wiranto dengan Mas Gibran. Nah kan itu. Ini Pak Syafri Samsudin. Nah kan kita bangga sebagai rakyat.
Beliau GSP, kalau lihat video ini, kok masih ada anasir-anasir yang pengen misahkan Pak Prabowo dengan Mas Gibran dan Pak Jokowi. Kuwi padha wong ngipi cek mending kok nglindur. Nglindur. Piye bolo? Mantap loh. Wis to, pokoke GSP. Gibran sama Prabowo, Gibran sampai Pol, Gibran sampai Presiden. Jadi selama masih ada Pak Prabowo, tetap Gibran sama Prabowo. Itu bolo ya. Komen bolo. Oke bolo, tetap semangat. Mantap. Yes. Gimana menurut teman-teman ya? Yang disampaikan oleh Pak Bolo barusan terkait ya pasangan Prabowo dan Gibran ya. Apakah memang layak untuk maju lagi di 2029? Tentu menurut saya layak selama mereka berdua ini benar-benar memperjuangkan hak-hak rakyat, ya kan? Udahlah, nggak usah dipikirin yang namanya Sudrun, Badrun, dan Drun-Drun yang lain itu, si Maling Panci dan kawan-kawan. Tugas Prabowo dan Gibran adalah memajukan bangsa dan negara. Tugas kami untuk membungkam para pembenci kalian berdua. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.